Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis investasi terbaik yang cocok untuk investor pemula. Oke, lanjut. Ada beberapa jenis investasi terbaik untuk investor pemula. Investasi tersebut kita bisa dilakukan dengan mudah seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai investor pemula, ada baiknya Anda mencari tahu tentang berbagai jenis investasi, pelajari dan pahami serta mulailah dari resiko yang rendah dan jumlah kecil sebelum mempertaruhkan semua uang Anda. Nah, berikut jenis investasi terbaik yang cocok untuk investasi pemula. Dan yang nomor satu, deposito. Deposito adalah salah satu jenis investasi dengan risiko rendah. Instrumen investasi ini cukup mirip dengan tabungan, namun ada jangka waktu penempatan mendapatkan bunga maksimal. Anda bisa memilih menempatkan deposito dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk valuta asing. Investasi ini relatif aman karena modal terproteksi asalkan dana nasabah yang didepositkan tidak dicairkan sebelum jatuh tempo. Selain itu, tingkat pengembalian investasi lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan dana deposito dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Lanjut. Dan yang kedua, emas. Investasi emas dalam bentuk logam mulia bisa menjadi pilihan. Emas mempunyai rekam jejak yang baik jika disimpan lebih dari 5 tahun karena pertumbuhannya mampu mengimbangi inflasi dan tidak terpengaruh resesi. Emas menawarkan kesempatan untuk mendiversifikasikan portofolio seseorang, namun perlu diingat menyimpan dan memelihara aset fisik seperti emas memerlukan biaya. Investor juga harus ingat emas bisa mahal untuk dibeli, dan satu-satunya sumber keuntungannya adalah melalui apresiasi. Lanjut. Dan yang ketiga, reksadana. Reksadana memiliki beberapa jenis seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana proteksi, dan reksadana indeks. Bagi pemula, Anda bisa memilih reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Namun, tentukan mana yang cocok dengan profil dan kondisi keuangan Anda. Selain itu, perhatikan rekam jejak selama 3 tahun terakhir jika ingin untung yang lebih tinggi, maka kemungkinan buruk atau resiko akan semakin tinggi. Dan yang keempat, obligasi. Obligasi adalah alat yang digunakan untuk pemerintah dan perusahaan untuk pembiayaan. Anda hampir dapat menganggapnya sebagai cara pemerintah mengumpulkan dana dari publik. Mereka yang membeli obligasi dan memiliki janji akan dibayar kembali dengan bunga dengan jangka waktu dan tingkat bunga yang ditentukan sebelumnya. Obligasi dianggap beresiko rendah karena merupakan utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga yang telah ditentukan memungkinkan investor untuk menghitung keuntungan pasti yang akan
mereka dapatkan. Dan yang kelima, saham. Saham biasanya mengacu pada saham biasa, mewakili saham perusahaan yang dapat dibeli oleh anggota masyarakat. Nilai saham ini naik atau turun berdasarkan pasang surut ekonomi dan kinerja perusahaan. Investor saham mendapatkan uang dengan menerima pembayaran dividen dari keuntungan perusahaan atau dengan menjual saham saat harga naik. Banyak investor menikmati fleksibilitas yang ditawarkan pasar saham. Beberapa mengambil pendekatan pasif dengan memegang saham dan keuntungan jangka panjang, sementara yang lain secara aktif memperdagangkan saham mereka di pasar. Namun, pemegang saham menghadapi resiko yang terkait dengan volatilitas pasar. Fluktuasi ekonomi dapat menyebabkan nilai saham melambung dan anjlok. Bahkan setiap hari, investor harus siap menghadapi ketidakteraturan ini agar dapat merealisasikan return dalam jangka panjang. Oke, lanjut. Properti. Investor yang ingin memiliki kendali langsung atas investasi mereka bisa memilih investasi properti. Properti adalah aset berwujud yang dinilai meningkat seiring waktu dan dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Karena industri ini menawarkan berbagai peluang investasi, pemilik properti bisa menjual kembali dan atau menyewakan asetnya. Oke lah, itulah jenis investasi terbaik untuk kalian para investor pemula. Dan di video kali ini semoga banyak manfaat untuk kalian yang mau berinvestasi dan investasi ini diperuntukkan untuk investor pemula atau yang baru mau terjun untuk berinvestasi dengan modal minim atau seadanya saja. Oke lah, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.